Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mundaryati, nomor absen 21, kelas 12 MIPA 1. Saya akan membahas subbab mengenai perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Langsung saja, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sejak diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin sebagai awal berlakunya Herordering ekonomi. Nah, Herordering ekonomi itu adalah suatu keadaan di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara, atau minimal berada di bawah pengawasan negara. Dengan demikian, peranan pemerintah dalam kebijakan dan kehidupan ekonomi nasional makin menonjol. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno melalui beberapa langkah yang dilakukannya. Beberapa langkah yang dilakukannya itu ada pembentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas, serta melakukan sanering mata uang kertas. Pada masa demokrasi terpimpin, keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia mengalami masa suram. Untuk menanggulangi keadaan ekonomi tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan. Nah, pertama-tama terdapat garis waktu tentang kronologi perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Garis waktu ini adalah suatu metode yang saya gunakan untuk mempelajari sejarah agar lebih jelas kronologinya seperti apa. Baik, dimulai dari tanggal 15 Agustus 1959, di mana pada tanggal tersebut dibentuklah Depernas. Kemudian pada tanggal 25 Agustus tahun 59, kebijakan penurunan nilai uang atau devaluasi dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian pada tahun 63 terjadi perubahan Depernas menjadi Bappenas. Tanggal 28 Maret 1963, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan berupa Deklarasi Ekonomi atau Dekon. Tanggal 17 April 1964, dibentuklah kebijakan dalam usaha perdagangan berupa Kotowe dan Kesop. Kotowe adalah Komandan Tertinggi Operasi Ekonomi, sedangkan Kesop adalah Kesatuan Operasi. Dan yang terakhir pada tanggal 11 Mei 1965, ada kebijakan Bank Tunggal milik negara. Yang pertama adalah pembentukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Bappenas ini pada awalnya bernama Dewan Perancang Nasional atau Depernas. Depernas disusun di bawah Kabinet Karya pada tanggal 15 Agustus tahun 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan beranggotakan 80 orang. Tugas Dewan Perancang Nasional atau Depernas ini adalah menyiapkan RUU Pembangunan Nasional serta menilai penyelenggaraan pembangunan. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1959, Presiden Soekarno memberikan pedoman kerja bagi Depernas yang tugas utamanya memberikan isi kepada proklamasi melalui Grand Strategi, yaitu perencanaan overall dan hubungan pembangunan dengan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Mengenai dengan itu, Muhammad Yamin membentuk sebuah program kerja berupa pola pengembangan nasional yang disebut sebagai pola pembangunan semesta berencana. Hasil yang dicapai Depernas dalam waktu 1 tahun adalah berhasil menyusun rancangan dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahapan tahun 1961 sampai 1969. Kemudian disetujui oleh MPRS dengan ketetapan MPRS nomor 2/MPRS/1960. Pada tahun 1963, Depernas berubah nama menjadi Bappenas, dan pemimpinnya adalah Presiden Soekarno. Tugas Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, mengawali pelaksanaan pembangunan, serta menilai hasil kerja mandataris MPRS. Kebijakan yang kedua adalah penurunan nilai uang atau devaluasi. Tujuan dilakukannya devaluasi adalah untuk membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta meningkatkan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan itu, uang kertas pecahan bernilai Rp500 menjadi bernilai Rp50. Uang kertas pecahan bernilai Rp1.000 menjadi bernilai Rp100.
atau bisa dikatakan menjadi nilainya hanya 10%-nya saja dari awalnya. Serta semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 dibekukan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan yang ketiga adalah deklarasi ekonomi atau DEKON. Upaya perbaikan ekonomi lain yang dilakukan pemerintah adalah membentuk Panitia 13. Anggota panitia ini bukan hanya para ahli ekonomi, namun juga melibatkan para pimpinan partai politik, anggota musyawarah pembantu pimpinan revolusi atau MPPR, pimpinan DPR, serta DPA. Panitia ini menghasilkan konsep yang kemudian disebut sebagai Deklarasi Ekonomi atau DEKON. Tujuan DEKON ini adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Namun dalam pelaksanaannya, DEKON ternyata tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. DEKON justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme, yaitu masalah-masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan. Akibatnya, defisit dari tahun ke tahun justru semakin meningkat menjadi 40 kali lipat. Defisit yang semakin meningkat tersebut ditutup dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan matang sehingga menambah berat beban inflasi. Perlu diketahui bahwa kebijakan penurunan nilai uang atau devaluasi juga mengalami kegagalan karena tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Nah, penurunan nilai uang devaluasi serta DEKON tadi kan mengalami kegagalan. Hal itu dikarenakan karena penanganan masalah ekonomi yang tidak rasional. Ekonomi lebih bersifat politik dan tidak ada kontrol. Pengeluaran negara yang cukup besar. 4. Devisa yang semakin meningkat ditutup dengan pencetakan uang yang menyebabkan inflasi semakin membumbung tinggi. Serta struktur ekonomi menjurus ke ekonomi etatisme. Etatisme tadi adalah masalah-masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah. Dan untuk tambahan, tadi sempat disinggung tentang bank tunggal milik negara. Itu ada kaitannya dengan deklarasi ekonomi atau DEKON. Nah, dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin pada tanggal 11 Mei tahun 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan penetapan Presiden nomor 8 tahun 1965 tentang bank tunggal milik negara. Bank tunggal milik negara ini kedudukannya ada di bawah urusan Menteri Bank Sentral, dan bank-bank pemerintah menjadi unit-unit dari Bank Negara Indonesia. Penyebab kegagalan sudah dibahas tadi, dan yang terakhir ada kebijakan lain pemerintah. Kebijakan lain pemerintah ini dalam usaha perdagangan. Berkenaan dengan itu, pemerintah mengeluarkan peraturan tanggal 17 April tahun 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTOE dan Kesatuan Operasi atau KESOP. Walaupun sama-sama dalam usaha perdagangan, ternyata KOTOE dan KESOP ini punya tujuan yang berbeda. KOTOE bergerak secara sentralistik untuk mengatur perekonomian negara, sedangkan tujuan dibentuknya KESOP adalah meningkatkan sektor perdagangan. Mungkin ini saja yang dapat saya bahas. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dadah.